Halo, saya Soraya Salsabila akan membahas terkait tentang wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut kelompok kerja Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk mencapai tujuan nasional, yakni mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri dalam bidang paradigma sosial dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah loh, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya, sebuah tantangan yang dibuat oleh M.A. Zamanan berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya Siti Nur Ajijah. Pembahasan yang selanjutnya mengenai implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi, yang kedua, bidang politik, yang ketiga, bidang pertahanan dan keamanan, yang keempat, bidang budaya. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian wawasan Nusantara. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan menghentikan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Warga di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi yang kuat dan memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan persatuan. Yang keempat, meningkatkan peran dari Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat sikap diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terhadap pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil. Perkenalkan, saya Nur Laila. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara.
Kemudian, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan juga dapat dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas, baik dalam satu daerah yang sama ataupun daerah yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajucu dari Prodi Kewirausahaan semester 2. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam bidang budaya. Jadi, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, di mana memiliki makna bahwa Indonesia adalah satu, maksudnya kehidupan sosial budaya. Hal ini juga akan menciptakan batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup dan karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Di samping itu juga, budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia sendiri. Menjaga keragaman Indonesia baik dari segi bahasa, budaya, maupun status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat.